Baiklah, saya di sini dengan Ibu Rusafa Amalia sebagai guru pendidikan biologi. Nah, sebelum Ibu membuka salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu juga mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, absennya itu Ibu buat dari link. Jangan lupa kalian isi. Jika ada yang berhalangan atau sedang sakit, tolong fotokan surat sakit yang ditandatangani orang tua dan kirim ke Ibu ya. Jangan lupa. Bagi yang izin juga sama seperti tadi, jangan lupa menulis surat dan kirim ke Ibu. Nah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu bertanya dulu, apakah pemanasan global dapat mempengaruhi perubahan iklim di bumi? Jika ada yang tahu jawabnya, Ibu tunggu berapa detik. Sepertinya mungkin tidak ada yang tahu ya. Nah, kalau ada yang belum tidak tahu, nah Ibu akan jelaskan dulu apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi akibat pemanasan global. Nah, sebelum kita membuka materi ini, Ibu akan menampilkan video untuk anak-anak sekalian. Nah, kalian pahami dulu videonya tersebut. Setelah kalian pahami, kalian kasih pendapat tentang hal yang terjadi tersebut. Barulah nanti Ibu jelaskan melalui PowerPoint. Baiklah, simak video setelah ini. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering.
Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih nggak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara. Laut bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka. Satu persatu. Intinya, pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya, ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua, lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini, biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan, seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Nah, setelah memahami dari isi video sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan maksud-maksud dari video tersebut. Nah, kalau ada yang tahu, ayo jelaskan bagaimana maksud dari video yang sebelumnya yang ditayangkan. Nah, video yang kalau sudah tahu, Ibu kasih beberapa menit untuk menjawab. Nah, kalau ada yang masih belum paham, nah nanti Ibu jelaskan kembali maksud dari video tersebut melalui PPT yang Ibu buat saat ini. Nah, mohon disimak dengan baik. Perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu juga berasal dari penyebabnya dari pemanasan global. Nah, materi kita ini berhubungan sekali dengan perubahan iklim dan juga bersangkut paut dengan pemanasan global. Nah, sebelum memasuki pembelajaran tentang perubahan iklim, kita harus pasti tahu apa itu efek rumah kaca. Pengertiannya itu, efek rumah kaca adalah proses permanasan permukaan suatu benda langit atau terutama planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Nah, ini nih, lihat di gambarnya tersebut. Jika belum kelihatan, Ibu pindahin dulu. Nah, dari sini gambarnya udah kelihatan tuh. Dari panasnya matahari, sebagian terpantulkan akibat oleh atmosfer. Nah, akibatnya itu dari efek rumah kaca. Nah, rumah kaca itu menyebabkan sinar matahari itu terpantulkan kembali ke atmosfer sehingga membuat suhu di bumi ini mengakibatkan radiasi. Nah, kemudian baiklah lanjut.
Nah, setelah pengertian efek rumah kaca, kita juga harus mengetahui proses terjadinya gas rumah kaca, penyebab timbulnya efek rumah kaca, akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca, dan solusi untuk mengatasinya. Nah, dari Ibu akan membahas tentang pengertiannya, setelah itu prosesnya dan penyebabnya, kemudian akibatnya yang ditimbulkan, dan solusinya tentu saja. Tadi udah dijelaskan kan pengertiannya itu secara umum. Nah, Ibu jelaskan lagi secara lebih meluas. Nah, istilah efek rumah kaca itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu greenhouse effect. Pada awalnya ini dilakukan pada para petani yang tinggal di daerah iklim yang sedang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur-sayuran. Nah, dulu itu di daerah-daerah yang beriklim sedang itu bertani, menumbuhkan tanamannya itu menggunakan rumah kaca. Nah, ternyata rumah kaca ini sangat tidak baik untuk di bumi, karena ya itu tadi mengakibatkan pemanasan global. Nah, prosesnya itu secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai di saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas matahari tersebut akan membentukkan kembali ke permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Maaf. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi dan tidak bisa lagi keluar melalui atmosfer, sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Nah, awalnya itu bumi itu kan tidak terlalu panas, sehingga akibatnya panas yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca itu terperangkap di dekat atmosfer, sehingga tidak bisa lagi keluar dan mengakibatkan bumi ini semakin panas. Nah, dari sebab itu timbulnya kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida atau gas-gas lain seperti CH4 metan dan N2O atau nitros oksida, HFCS hydrofluorocarbons, PFCS perfluorocarbons, dan SF6 yaitu sulfur hexafluorid di atmosfer yang disebut gas rumah kaca. Nah, gas-gas ini yang dihasilkan oleh penyebab dari timbulnya efek rumah kaca. Nah, makanya dari itu rumah kaca ini tidak disarankan lagi digunakan sampai saat ini karena tidak baik lagi digunakan. Oleh sebab itu, kenaikan pembakaran bahan bakar minyak dan lain-lainnya organik lainnya melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk berfosiliasi. Gas rumah kaca ini dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Adapun juga walaupun memiliki dampak negatif, efek rumah kaca juga memiliki dampak positif. Nah, dampak positifnya itu atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari menjadi suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Nah, karena kebanyakan di makhluk hidup itu merupakan makhluk yang bisa hidup di daerah yang panas. Namun, terlalu panas pun tidak baik bagi makhluk di dalam bumi. Dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan energi dan bahan bakar fosil. Nah, kan tadi kan ada dijelaskan kan, akibat yang diperoleh efek rumah kaca itu membuat bahan-bahan energi yang dihasilkan dari bumi ini berkurang, sehingga dari positifnya itu kita bisa perlahan-lahan untuk menggunakan energi yang ada di dalam bumi, yaitu bahan bakar seperti BBM dan sebagainya. Membuat manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting sekali lagi bagi kelangsungan kehidupan, yaitu salah satunya dapat menyerap gas polutan dan menghasilkan oksigen. Maka reboisasi kembali digalakkan dan penanaman pohon di kota-kota besar mulai dilakukan. Karena dampak negatifnya rumah kaca ini menyebabkan karbon dioksida tadi. Nah, sehingga sangat baik untuk mengurangi efek negatifnya itu dengan cara reboisasi. Nah, dengan ini dengan pohon-pohon tersebut yang efek rumah kaca yang menghasilkan karbon dioksida akan ditukarkan kembali menjadi oksigen. Kan sudah dijelaskan ya tadi ya. Nah, ini nih proses dari pemanasan global. Nah, coba kita
coba kalian pahami. Nah, kalau sudah kalian paham, coba kalian jelaskan dengan secara seksama maksud dari gambar ini. Kalau ibu beri waktu sekitar berapa menit? Baiklah, mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui kan tadi penjelasan dari ibu sebelumnya. Nah, panas dari matahari itu yang itu memantul ke gas efek rumah kaca dan menyebabkan CO2 tadi terserap dan ke udara dan memantulkannya lagi ke atmosfer sehingga membuat oksigen yang ada di sekitar bumi ini berkurang. Nah, dari itu tadi dengan cara reboisasi. Panasnya dari matahari yang terserap tadi yang memantul kembali ke angkasa menyebabkan bumi ini menjadi panas sehingga disebut dengan pemanasan global. Adapun cara untuk mengendalikan pemanasan global, nah caranya itu sederhana dengan cara menanam banyak pohon, bepergian dengan kendaraan karena kendaraan yang seperti sepeda ini sangat ramah lingkungan dibandingkan menggunakan mobil yang dapat menyebabkan polutan atau asap yang sangat berbahaya. Kemudian gunakan alat elektronik yang hemat energi seperti energi terbarukan. Kurangi penggunaan AC dan lemari pendingin, daur ulang plastik dan pisahkan sampah kertas, plastik dan kaleng dan sebagainya. Nah, baiklah. Terima kasih telah melihat presentasi dari Ibu. Nah, Ibu akan membagikan beberapa kelompok yaitu 6 kelompok. Nah, setelah kalian bagikan nanti kalian isi lembar diskusi peserta didik ya atau LDPD. Nanti kalian kumpulkan kembali ke Ibu setelah kalian memahami presentasi ini. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan. Baik, jika tidak ada, nah kalian jangan lupa membuat LDPD tadi dan kumpulkan ke Ibu ya segera mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.